pengganggu, pikiran yang mengembara, bodoh picik tidak mengerti firman Tuhan, kami patahkan, kami lawan dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, syukur Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Baik, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali mendengar firman Tuhan, saudaraku. Dan hari ini mari kita buka Alkitab kita di dalam buku 1 Korintus. Kita buka Alkitab kita, saudaraku, di dalam buku 1 Korintus dari pasalnya yang ke-15. Kita akan baca, saudaraku, sama-sama dari ayatnya yang ke-57 sampai yang ke-58. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai yang ke-58. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini saudaraku menceritakan, mengatakan dengan jelas kepada kita bahwasanya kemenangan itu sudah diberikan. Kemenangan itu sudah diberikan kepada gereja Tuhan. Kemenangan itu sudah diberikan kepada umat tebusan Tuhan. Kemenangan itu sudah diberikan kepada saudara-saudara dan saya. Dan janji itu, saudaraku, mau dikerjakan, digenapkan, saudara. Sehingga kita, saudaraku, dapat menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Semua, saudaraku, kemenangan-kemenangan yang sudah diberikan setiap hari dalam langkah-langkah kehidupan kita, saudara. Saudaraku, tadi kita baca sama-sama, dikatakan tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan. Kemenangan, saudaraku, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus telah memberikannya, saudara, sepenuhnya kepada saudara dan saya. Yesus Kristus telah memberikan itu, saudaraku, tanpa persyaratan. Dia hanya mau, saudaraku, hidup kita melakukan seperti apa yang Dia katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam pengertian akan Tuhan, saudaraku, maka Tuhan akan menambahkan yang namanya hikmah. Ketika semakin lagi kita mengenal, saudaraku, siapa Tuhan yang kita sembah, semakin lagi kita mengenal, semakin lagi kita takut akan Tuhan. Dan ketakutan itu, saudaraku, bukan bercerita tentang kengerian. Takut yang dimaksudkan adalah semakin lagi kita mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan itu diartikan, saudaraku, semakin lagi kita tidak mau, saudaraku,
meninggalkan kekudusan Tuhan. Dan setelah takut akan Tuhan, ada hikmat yang diberi. Raja Daud menuliskan, saudaraku, di dalam buku Mazmur. Saya baca, bukan Amsal 9. Di dalam buku Amsal, Raja Salomo, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10, dikatakan demikian: permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Awal dari saudara takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita, saudara, mengenal siapa Allah yang kita sembah. Sebab bagaimana kita takut kalau kita tidak mengenal Tuhan? Ketika kita mengenal siapa yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, semakin lagi kita mengenal, saudaraku, pribadinya, isi hatinya. Semakin lagi kita mengenal janjinya, saudaraku. Semakin lagi kita mengenal, saudaraku, berkat. Semakin lagi kita mengenal, saudaraku, apa yang akan diberikan kepada kita. Itulah makanya kita akan semakin lagi, saudaraku, takut akan Tuhan. Ketika kita, saudara yang dikasih Tuhan, takut akan Tuhan, maka saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bagian sorga, bagian Bapa adalah menambahkan hikmat kepada kita. Ada hikmat, saudaraku, yang diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Takut akan Tuhan permulaan hikmat, saudara. Kalau di sini dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dalam Amsal 1 dikatakan juga, saudara, kalimat yang serupa, takut akan Tuhan, permulaan hikmat dan pengetahuan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itu sebabnya Yesus mengatakan bahwasanya orang yang dianggap bodoh di dunia ini akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Karena Yesus naik ke sorga telah memberikan kemenangan bagi saudara dan saya, kepada gereja, kepada setiap orang-orang yang percaya, saudara. Dan orang-orang percaya itu diberikan hikmat. Hikmat, saudaraku, melampaui yang namanya kepintaran intelektual. Orang yang berintelektual, pintar, yang dikatakan dalam bahasa kita sehari-hari, saudaraku, belum tentu dia memiliki hikmat. Tetapi orang yang berhikmat, saudaraku, melampaui orang yang berintelektual. Dan Injil menceritakan takut akan Tuhan itu. Injil Tuhan karena telah diberikan kepada gereja. Dan gereja Tuhan harus tahu ada kemenangan, ada hikmat. Mula-mula, saudaraku, dari kemenangan itu Bapa memberikan hikmat kepada kita. Di dalam keadaan akhir zaman saat ini yang tidak semakin baik, bahkan semakin jahat, Alkitab mengatakan, saudaraku, bukan berarti, saudaraku, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dipenuhi dengan ketakutan. Ketika, saudaraku, COVID-19 semakin lagi bukan menjadi baik, tetapi menjadi ganas, saudaraku. Bahkan sangat mudah, katanya. Berita yang saya dengar semakin mudah, saudaraku, menular, terinfeksinya, menyebar. Karena ada varian-varian yang baru.
Ketika gereja Tuhan semakin takut akan Tuhan, mencari, mengenal siapa Allah yang disembah, seharusnya gereja bukan semakin takut. Gereja tidak boleh takut, anak-anak Tuhan tidak boleh takut. Bukan berarti yang saya katakan langsung kita sok jago, lalu kita tantang, lalu kita saudaraku sembarangan, saudaraku tidak mengikuti aturan-aturan yang dibuat. Bukan, saudara. Ketakutan yang berlebihan itu adalah kehendak daging, dari daging. Ketakutan yang berlebihan itu membuat setiap gereja, setiap anak-anak Tuhan tidak lagi, saudaraku, ataupun lupa, saudaraku, akan siapa yang dia sembah. Sesungguhnya Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus itu sudah memberikan kemenangan. Kemenangan-kemenangan yang telah diberikan itu dimulai dari hikmat. Sesungguhnya Bapa kita memberikan hikmat kepada semua orang yang percaya, kepada gereja, kepada saudara dan saudara. Dia memberikan hikmat. Bagaimana saudaraku mengelola semua keadaan dunia yang semakin jahat, bahkan keadaan ekonomi yang semakin bergoncang. Saudaraku, Bapa yang kita sembah itu memberikan hikmat. Sesuai dengan saudaraku apa yang kita hadapi. Apa yang kita hadapi, apa yang harus kita selesaikan, saudara. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bagaimana kemenangan itu kita terima kalau kita tidak takut akan Tuhan? Bagaimana seorang petinju itu, saudaraku, dapat menang kalau dia, saudaraku, tidak memiliki mental pemenang? Kalau dia tidak memiliki, saudaraku, berlatih, saudaraku. Yang pertama-tama dia harus memiliki mental seorang pemenang. Lalu disertai latihan, berlatih. Itulah seorang, saudaraku, petinju. Alkitab mengatakan bagaikan seorang petinju. Gereja Tuhan, bagaimanakah saudaraku bisa mengambil kemenangan yang sudah diberikan Yesus kalau hatinya tidak memiliki mental seorang pemenang? Kita selalu mengatakan salam kemenangan ini adalah, saudaraku, maksud di dalamnya bahwasanya di dalam kita ada mental pemenang. Di dalam saudara ada mental pemenang yang tidak dapat digoyahkan. Ya, persoalan ada, kita tidak saudaraku terpengaruh. Kita memang bisa berada di dalam situasi keadaan pada akhir zaman ini, tetapi saudaraku, gereja Tuhan tidak terpengaruh, tidak saudaraku tenggelam dalam situasi keadaan yang semakin tidak baik ini, karena ada hikmat yang daripada Tuhan. Saya ulangi, hikmat itu bukan bercerita tentang kepintaran, bukan intelektual, bukan. Hikmat bukan itu, saudara. Dan agama di dunia ini bercerita tentang hikmat adalah Injil. Yang lain bercerita, saudaraku, tentang saudaraku perkataan-perkataan bijak. Agama-agama di dunia ini menceritakan perkataan bijak. Perkataan bijak si anu, perkataan bijak si ini. Tetapi saudaraku, Injil bercerita tentang hikmat yang diberikan kepada kita. Karena memang ada kemenangan di depan kita. Karena ada kemenangan, saudaraku, setiap langkah hidup kita, setiap hari. Yesus naik ke sorga telah untuk memberikan semuanya untuk saudara dan saudara. Bukan hanya, saudaraku, mengenai hidup yang kekal. Ya, Alkitab mengatakan dia menyediakan tempat bagi kita. Tetapi dalam kehidupan kita saat ini pun dia memberikan semuanya.
yang tersembunyi bagi orang dunia. Anak-anak Tuhan dapat melihat dari kacamata hikmah, diberikan Tuhan. Ya kalau bisa saya katakan, saya pakai kalimat kacamata, yaitu hikmah, untuk melihat, saudara, semuanya bagaimana mengerjakan semuanya, melakukan semua, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap takut akan Tuhan, tetap semakin lagi mengenal siapa itu Yesus, Tuhan yang kita sembah. Lalu dikatakan lagi, saudara yang dikasih Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ada pengertian ketika kita, saudaraku, mengenal Yesus. Yesus adalah anak Allah Bapa, anak Bapa yang di sorga, saudaraku, yang Maha Kudus. Allah itu sendiri, saudaraku, yang mengubah dirinya, turun ke dunia menjadi manusia, sama seperti manusia. Allah yang kudus. Mengenal, saudara, Yesus akan mendapatkan pengertian. Kita mengerti, bahwa semuanya ini akan terjadi. Kita mengerti, saudara, dalam situasi keadaan apapun yang sulit apapun, kita mengerti, bukan mengeluh, bukan mempersalahkan keadaan, bukan mempersalahkan orang lain, bukan mempersalahkan Tuhan, bukan mempersalahkan ibadah kita. Tetapi saudara yang dikasih, kita mendapat pengertian. Ada pengertian ketika kita menghadapi semua. Baik saudaraku pada masa muda, baik saudaraku yang sudah berkeluarga, ada pengertian untuk menghadapi orang-orang yang baik kepada kita, untuk menghadapi orang-orang yang tidak baik kepada kita. Tuhan selalu memberikan pengertian. Haleluya, terpujilah Tuhan. Dia memberikan hikmah dan pengertian ketika kita mencari, saudaraku. Siapa itu? Yesus. Semakin lagi jatuh cinta setiap hari. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika anak-anak Tuhan, ketika gereja Tuhan takut akan Tuhan dan mengenal Dia lebih dalam lagi, mengenal kebenaran firman Tuhan lagi, maksud firman Tuhan lagi, maka saudara yang dikasih Tuhan, hidupnya akan dipulihkan. Ada pemulihan-pemulihan di dalam Yesus. Hanya Yesus yang dapat memulihkan keadaan seseorang. Hanya Yesus yang dapat memulihkan, saudaraku, hidup seseorang. Hanya Yesus yang dapat memulihkan keadaan satu daerah. Hanya Yesus yang dapat memulihkan, saudaraku, satu bangsa. Hanya Yesus yang dapat memulihkan, saudaraku, negara. Hanya Yesus yang dapat memulihkan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dalam skala yang besar, saudara. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, Dia mau memulihkan keadaan kita. Kalau keadaan gereja, keadaan anak-anak Tuhan, keadaan pribadi anak-anak Tuhan, seperti saudara dan saya sudah dipulihkan, dan Tuhan mau memakai anak-anak Tuhan yang dipulihkan untuk memberi pengaruh. Tentu yang dipakai Tuhan adalah saudara dan saya, bukan orang lain. Dia tidak memakai orang lain, saudara. Dia memakai, saudara, orang-orang yang dikenal. Yang pertama kali sebelum Dia memakai orang-orang yang dikenalnya itu, seperti saudara dan saya, Dia memulihkan keadaan. Dia memulihkan sikap hati kita. Pertama kali sikap hati kita dipulihkan ketika kita, saudaraku, menggapai hadirat Tuhan. Ketika kita, saudaraku, merenungkan firman Tuhan, yang pertama kali diubahkan adalah hati kita. Hati kita dipulihkan, diubahkan menjadi seperti hati Yesus. Lalu diubahkan pemikiran kita, diubahkan semuanya, saudara. Termasuk, saudaraku, perkara-perkara materi pun diubahkan. Jadi tidak bercerita, saudaraku, bukan hanya persoalan berkat materi, bukan.
bukan bercerita tentang teologi kemakmuran. Karena memang setiap anak-anak Tuhan itu memang harus makmur. Gereja Tuhan harus makmur, saudaraku. Memang itu yang sudah saudaraku ditetapkan. Dari mana tahu ditetapkan? Dari Injil, dari Alkitab, dari firman Tuhan. Apabila kita selidiki saudaraku firman Tuhan, setiap anak-anak Tuhan dapat membangun. Pertama-tama, Bapa mau memulihkan keadaan kita. Di dalam buku Ulangan, saya bacakan di dalam buku Ulangan, saudaraku, pasal yang ke-30, ayatnya yang kedua, dan juga saya lanjutkan yang ketiga ya. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allah dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Dikatakan saudaraku, apabila kita berbalik kepada Tuhan, apabila kita berbalik saudaraku untuk mencari takut akan, maka saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita, memulihkan keadaan Sion. Sion itu saudara dan saya. Dalam ayat yang lain Tuhan akan memulihkan keadaan Sion. Di sini dikatakan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ketika kita berbalik dan mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan dengan baik perintah Tuhan. Sangat pentingnya kita saudaraku mencari, mendengarkan firman. Sekarang saudaraku sangat mudahnya kita mendengarkan penyampaian firman Tuhan dari genggaman kita saudaraku. Di mana-mana kita bisa mendengarkan saudaraku penyampaian firman Tuhan. Haleluya akan hal. Tetapi apabila kita perhatikan firman Tuhan dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya sekedar kita saudaraku banyak mendengarkan penyampaian firman Tuhan dari pembicara firman Tuhan. Bukan hanya itu yang dimaksudkan, tetapi yang kuperintahkan kepadamu. Apabila kita selidiki firman Tuhan itu mengatakan saudaraku bukan dari Tuhan, bukan dari Allah, tetapi dari seorang hamba Tuhan. Jadi memang saudaraku baik kita mendengarkan firman Tuhan dari banyak, apalagi zaman kita saat ini. Ulangi, lebih mudahnya saudara kita mendengar firman Tuhan karena Injil diberitakan di mana-mana. Tetapi tidak boleh, tidak bisa kita keluar dari apa jalurnya, dari relnya firman Tuhan. Harus tetap bergembala, ada gembala, ada hamba Tuhan yang dipercaya, saudara dipercayakan, dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba Tuhan. Kita dipertanggungjawabkan saudaraku oleh seorang hamba Tuhan. Di dalam buku Perjanjian Lama dikatakan demikian. Di dalam buku Perjanjian Baru dikatakan dengan gembala, saudara. Ketika Yesus bertemu dengan Petrus, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali dikatakan demikian saudaraku.
Dan ayat ini menceritakan hal yang itu, tentang maksud itu. Jika dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu memulihkan keadaan. Semuanya, saudaraku. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan-kemenangan itu diberikan bukan kepada kita, tetapi keturunan-keturunan kita pun diberikan kemenangan-kemenangan. Pemulih. Saudaraku, warisan yang paling besar, warisan yang paling mulia, warisan yang paling mempengaruhi kehidupan keturunan anak-anak Tuhan adalah takut akan Tuhan. Baik saudaraku, apabila kita ada simpanan, ada bateri kita saudaraku yang ada, lalu kita bagikan kepada anak-anak kita, baik. Tetapi sungguh jauh lebih baik ketika saudaraku, orang anak Tuhan itu mewariskan kehidupan yang takut akan Tuhan. Itu warisan yang sangat lebih baik. Karena langsung berkatnya dari surga. Berkatnya langsung dari Tuhan, dari Bapa itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan mengumpulkan engkau kembali. Itu bercerita tentang kehidupan yang kekal. Sampai saudaraku, kita dikumpulkan di dalam kehidupan yang kekal. Di dalam kehidupan yang kekal, bukan kita tidak saling kenal kita. Memang tidak ada lagi hubungan darah, saudara. Tapi kita mengenal ini dulu di dunia ini sebagai anak. Ini dulu di dunia ini sebagai orang tua. Di sorga nanti saudara kita masih mengenal akan hal itu. Sekalipun kita mempertanggungjawabkan masing-masing, tapi kita tahu saya tidak bercerita tentang akan hal itu lebih dalam. Sekilas akan saya sampaikan sedikit demi sedikit. Bagian kita, bagian gereja, bagian anak-anak Tuhan adalah untuk mencari. Ada kemenangan. Ketika kita saudara yang dikasihi Tuhan menjalani pengikutan kita akan Tuhan, menjalani saudaraku hidup kita menurut perjalanan kehidupan Yesus, pengikut jalan Tuhan. Ya, kita dilabelkan orang Kristen. Kristen itu adalah dikatakan saudaraku pengikut Kristus. Tetapi saya memakai kalimat bahasa di dalam buku Kisah Para Rasul, yaitu pengikut jalan Tuhan. Ketika kita saudaraku kehidupan kita menjadi seorang pengikut jalan Tuhan, maka saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan turut bekerja saudaraku di dalam masa muda, di dalam sekolah, di dalam rumah tangga, di dalam cita-cita, di dalam jodohmu. Itu sebabnya saudaraku, beberapa kali saya kata kalau lagi sekolah jangan kalah pikir-pikirkan tentang jodoh, tentang pacaran. Sekolah saja, tamatkan sampai sarjana, baik, haleluya, puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Kalau saudara bisa sampai sarjana, jangan pusingkan saudara, karena Tuhan turut bekerja. Karena Allah yang kita sembah turut bekerja, Dia akan memberikan yang terbaik. Dia akan memberikan pekerjaan kepada yang terbaik. Dia akan memberikan saudaraku masa depan yang terbaik. Karena Allah memang turut bekerja. Kemenangan itu sudah diberikan karena Dia bekerja.
Setiap langkah kita karena kita adalah pengikut jalan Tuhan. Karena saudara adalah pengikut jalan Tuhan. Kita bukan hanya saudara senang dilabelkan kita orang Kristen. Baik. Haleluya. Saya bukan mempersoalkan tentang Kristen tidak Kristen. Saya memberitakan pada hari ini, ketika kita hidup, cara melakukan gaya hidup seperti pengikut jalan Tuhan yang di dalam kisah para rasul, maka ada Tuhan, ada campur tangan. Di dalam Injil Roma 8, saudaraku, saya bacakan lagi ayatnya yang ke-26, 27 demikian. Intinya nanti 28 ya, saya bacakan dari 26 dulu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26 dan 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi, roh kita yang telah diperbaharui dengan darah Yesus satu dengan roh Allah, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Dan roh itu, saudaraku, dikatakan berdoa. Roh itu sendiri berdoa kepada Allah untuk kita. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan ini, maka Allah turut bekerja. Ketika kita mencari Tuhan, maka Allah turut bekerja. Maka roh kita, saudaraku, sesungguhnya berdoa kepada Allah yang di surga, kepada Bapa yang di surga. Sehingga saudaraku, semua saudaraku akan Tuhan sediakan. Dia menyertai, Dia akan bercampur tangan, semuanya akan apapun itu, pekerjaan tangan saudara sekalipun. Tuhan akan mengangkat saudaraku. Kita mengatakan kau akan diangkat menjadi kepala, bahkan tidak menjadi ekor. Maksudnya menjadi orang yang diikuti, itu kepala. Menjadi orang yang diikuti, tidak menjadi yang mengikuti, tapi diikuti. Contoh, menjadi teladan, menjadi terang. Karena Bapa kita, karena Yesus yang kita sembah itu turut. Dia tidak pernah lupa. Lebih lagi apabila kita, saudaraku, hidup kita hidup yang beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu mengandung janji, baik kehidupan kita saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Ketika hidup kita, saudara, hidup yang beribadah, ada janji. Terlebih lagi apabila kita, saudaraku, mengingat Tuhan. Ingatkanlah aku, kata firman Tuhan. Tuhan, aku telah beribadah. Ingatlah ibadahku. Saudaraku,
Dan ibadah kita dipertanggungjawabkan oleh Tuhan, oleh janji, oleh firman. Karena memang kemenangan itu sudah diberikan. Tadi kita baca, saudaraku, bahwasanya Allah turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia sesuai dipanggil, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan, saudaraku. Terkadang kala, saudaraku, di dalam pengikutan Tuhan, kenapa seperti ini aku ya? Karena mata melihat, saudaraku, mata kita itu melihat ada orang yang mungkin, saudaraku, jauh lebih baik hidupnya, tetapi dia tidak beribadah kepada Tuhan, dia tidak takut akan Tuhan, hidupnya suka-sukanya. Tetapi dengan kelihatan mata, saudaraku, penglihatan mata dia kelihatan lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya Alkitab mengatakan janji Tuhan bahwasanya kita terpanggil, saudara dipanggil sesuai dengan rencananya. Dan itu lebih dahulu yang harus kita ketahui. Itu yang lebih dahulu yang saudara ketahui. Saudara dipanggil untuk rencananya, saudara. Kalau persoalan enak tidak enaknya, pasti Tuhan akan memberikan yang enak. Kehidupan saudara, enak kehidupan dalam Tuhan. Tetapi bagian kita adalah, saudaraku, mengerti. Karena semua disediakan bagi orang-orang yang mengasihi. Semua disediakan. Kemenangan itu semuanya disediakan kepada saudara dan saya, kepada gereja Tuhan. Sekalipun dunia tidak baik, saudaraku, tetapi, saudaraku, janji Tuhan itu disediakan, kemenangan itu disediakan oleh Bapa, saudaraku. Karena gereja Tuhan mengasihi Dia. Karena saudara dan saya mengasihi Dia. Hanya kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak. Karena kata firman Tuhan, saya mengatakan apa kata firman Tuhan. Bukan persoalan perasaan manusia. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah, saudaraku, dilihat oleh mata, dan juga saudara yang dikasihi, apa yang tidak pernah didengar. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Saudaraku, Tuhan memberi kepada anak-anaknya, kepada gerejanya, kepada saudara dan saya yang mengasihi Dia. Dia memberi. Apa maksudnya apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah di dalam hati? Saudaraku, yang melampaui kekuatan manusia, ataupun yang kita kenal namanya mukjizat. Ada mukjizat Tuhan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada mukjizat, saudaraku, yang tersedia, dan mukjizat itu masih ada sampai saat ini. Sekalipun, saudaraku, beberapa orang pembicara firman Tuhan mengatakan bahwasanya mukjizat tidak ada lagi, karena itu pada zaman gereja mula-mula. Saat ini mukjizat itu masih ada, dan ayat ini menjanjikan itu. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Bercerita tentang apa itu? Tentang mukjizat, Tuhan. Mukjizat itu, saudaraku, hal-hal yang tidak pernah dilihat, hal-hal yang tidak pernah didengar, saudara.
Mujizat melampaui. Ada perkara kecil saudara, tetapi kita ini mujizat. Haleluya. Hanya mungkin orang mendengar saja biasanya itu, tetapi bagi kita itu mujizat. Hanya ditolong orangnya, ya ditolong orang, tetapi bagi kita itu mujizat. Kalau tidak ditolong orang pada saat itu, saudara, mungkin waktu kita habis hari, capek. Bagaimana? Kalau kita cerita sama orang, biasa juga ya, namanya dibantu, namanya orang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bagi orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab mengatakan saudara, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan disediakan, diberikan mujizat. Sekalipun orang lain menilai itu perkara sepele, terserah mereka. Adakah kita mengasihi Tuhan? Adakah saudara mengasihi Tuhan? Sehingga segala sesuatu yang terjadi pun saudaraku, yang diberikan, yang dibukakan Tuhan jalan, saudara anggap itu biasa-biasa saja. Kalau ada kan itu bertobat. Mujizat, ada mujizat. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah saudaraku timbul dalam hati, Tuhan berikan. Karena kemenangan itu sudah diberikan. Allah kita memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Dengan kasih setianya saudaraku, Dia tidak akan pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah saudaraku. Selama-lamanya. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Alkitab tidak menuliskan dengan kata abadi. Kalau bisa saya katakan saudaraku, kasih setia Tuhan itu abadi. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena Alkitab menuliskan saudara hanya kalimat kekal. Kekal itu tidak berujung. Kalau saya ambil satu kalimat abadi. Abadi itu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih setia. Saya ingat akan hal ini. Mazmur 103, bentar saya lihat. Ya, Mazmur 103 ayatnya 17. 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian dan yang ingat untuk melakukan titah. Jadi kasih setia Tuhan itu selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi orang-orang yang mengingat, bagi orang-orang yang berpegang, bagi orang-orang yang takut akan Dia, bahkan sampai anak cucu. Itu pun akan diberkati Tuhan dengan kasih setia. Haleluya. Puji Tuhan akan hal itu. Lalu kita kembali lagi dalam 1 Korintus. 1 Korintus 15 tadi, saudara. Tadi kan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus kita. Lalu katanya saudaraku dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Sebab persekutuan dengan Tuhan jeripayah kita tidak ada sia-sia. Tidak sia-sia jeripayah kita, saudara. Tidak sia-sia pengikutan kita. Tidak sia-sia ibadah kita. Tidak sia-sia pengorbanan kita. Tidak sia-sia waktu-waktu kita. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya, saudara, yang dikasih Tuhan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Asal dia tidak goyah. Asal dia, saudara, tetap teguh. Sebagian banyak sekali anak-anak gereja Tuhan. Mereka menganggap bahwasanya biasa-biasa. Ibadahnya biasanya biasa-biasa saja. Saudaraku, ibadah kita, pengikutan kita, penyangkalan diri kita kepada Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan itu tidak biasa-biasa saja, tetapi luar biasa, saudara. Karena kita berjerih lelah, saudara, berjerih lelah, saudara. Sangat malanglah orang menganggap ibadah itu biasa-biasa, malang sekali. Orang yang beribadah itu berjerih lelah, saudara. Dia harus mengerjakan ibadah. Karena mengerjakan pekerjaan Tuhan bukan hanya bercerita untuk melayani di gereja, melayani khotbah. Bukan cerita itu saja. Ya, itu bagian, itu salah satu bagian di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara, yang dikasih dimaksudkan Tuhan adalah agar supaya kita, saudaraku, tetap berdiri teguh. Pada akhir zaman ini, saudaraku, musuh kita si iblis dengan gencarnya bekerja agar supaya gereja, anak-anak Tuhan, saudaraku, digoyangnya, tidak berdiri lagi. Tidak berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Apalagi, saudaraku, kan banyak penyampai firman Tuhan, banyak sekali orang, pendeta ini mengatakan boleh ini, pendeta itu tidak boleh. Mana ini? Saudaraku, oleh sebab itu pentingnya, saudara, apa yang dikatakan di dalam penggembalaan. Baik kita mendengarkan banyak penyampaian firman tentang ini, tentang itu. Sesuai hamba Tuhan itu mengerjakan, menyampaikan akan hal itu. Sesuai, saudaraku, maksud Tuhan bagi gerejanya, bagi pelayanannya, bagi pekerjaannya itu. Tidak bisa kita tarik, kita copot satu-satu, copot sini, ambil sana, ambil sini. Lalu, saudaraku, kita menentukan sendiri bagaimana jalan hidup kita ngikut Tuhan. Memang itu pekerjaan si iblis agar supaya kita goyah, dibingungkan, dikacaukan, saudaraku, dari fokus akan maksud firman Tuhan. Ya, sesungguhnya kita dipercayakan Tuhan, dipertanggungjawabkan. Seorang apa? Gembala. Alkitab mengatakan jangan pun, berdirilah teguh. Jangan pun. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Ya, selalu dalam pekerjaan. Dan Alkitab menegaskan, firman Tuhan mengatakan, menjamin dengan pasti, setiap usahamu tidak ada yang sia-sia. Saudaraku, ibadah kita tidak ada yang sia-sia. Ibadah yang bagaimana, tidak ada yang sia-sia. Pengorbanan saudara, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga. Wow, terlebih lagi pengorbanan materi. Saudaraku, kita tahu bahwasanya saudaraku melakukan pekerjaan Tuhan ada pengorbanan materi. Materi kita dikeluarkan, saudara. Situasi ini tidak mungkin, keadaan dunia tidak mungkin baik, tetapi kita harus mengeluarkan. Bercerita tentang materi. Tetapi yang perlu kita ingat, yang perlu saudara paham, setiap usaha pekerjaan
Apa yang saudara buat untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kebutuhan memang semakin banyak, ya. Tapi setiap pekerjaan untuk Tuhan. Saya ulangi, seperti itu. Bukan untuk saya. Bukan untuk organisasi. Bukan untuk satu kelompok. Bukan. Tetapi untuk Tuhan. Saudaraku, persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Jangan goyah. Ayat yang terakhir di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai yang ke-15 dikatakan demikian. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 15. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama dikatakan bahwasanya kamu memiliki hidup yang kekal. Yang pertama kali saudaraku, Injil diberitakan tujuan utama adalah memiliki hidup yang kekal. Saudara mendengar kabar baik ini saudaraku, karena ada hidup yang kekal yang menjamin itu milik saudara. Janji yang kekal, hidup yang kekal itu saudara. Lalu kehidupan sehari-hari, kehidupan yang sementara di bumi ini, saudara, baik perasaan kita, baik doa kita pun saudara, dijamin akan dijawab. Dijamin saudaraku oleh firman Tuhan, agar supaya kita menikmati semua apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Iman adalah dasar. Awal dari pengharapan kita adalah iman. Beriman kepada janji. Saudara yang dikasihi, orang yang beriman dia tidak goyah. Orang yang beriman dia teguh, saudaraku, berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Orang yang beriman, saudaraku, dia tetap berjalan mencari Tuhan. Orang yang beriman kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Sampai sini firman Tuhan mengenai kemenangan itu sudah diberikan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita tutup firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan oleh karena kebaikan-Mu pada hari ini. Kami dapat lagi belajar firman Tuhan. Kami dapat lagi dipenuhkan hati kami, bejana-bejana kami dengan air kehidupan, yaitu firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur semuanya tidak ada yang sia-sia. Hidup kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, ibadah kami, semuanya tidak ada yang sia-sia Tuhan. Engkau mengingatnya dari kasih setiamu, karena kami percaya kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah namamu Yesus. Bapa yang baik, hari ini telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang meneguhkan firman-Mu Tuhan, dalam kehidupan setiap anak-anak, domba-domba dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Matraikalah itu Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Segala kemuliaan, hormat, pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus kami, Raja kami, Juru Selamat kami. Syukur, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.